wabarakatuh. Selamat datang di podcast RBC, Rumah BUMN Bincang Asik. Jadi Bu, RBC itu adalah ruang bincang inspiratif yang membahas seputar dunia usaha, kreativitas, dan juga perjalanan para pelaku UMKM lokal. Perkenalkan teman-teman, saya Iva yang akan menemani kalian sebagai host di episode RBC kali ini. Di episode kali ini kita akan berbincang mengenai bagaimana batik bukan hanya sekedar fashion, tetapi juga tentang budaya, proses, nilai, dan juga perjuangan para pelaku UMKM dalam mempertahankan karya lokal di tengah perkembangan tren fashion yang begitu cepat, Bu. Di hari ini, saya tentunya nggak sendiri, teman-teman. Di samping saya sudah ada narasumber spesial kita. Ada Ibu Dewi, selaku owner dari Mubari Batik Ekologis dan salah satu UKM binaan Rumah BUMN Telkom Pekalongan. Ibu Dewi, apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik, sebelumnya bisa diperkenalkan Ibu-Ibu dari usaha batik apa kepada pendengar? Perkenalkan, nama saya Dewi Hamdana, saya founder Batik Dewi Mubari, beralamatkan di Kota Pringlangu, Pekalongan Barat. Lalu bagaimana awal mula Ibu tertarik untuk membangun usaha batik? Sebenarnya Batik Dewi Mubari itu adalah usaha turun-temurun ya, sejak orang tua saya masih ada, itu sudah batik, terus saya di generasi ketiga ya. Terus itu saya menggelutinya, sebelumnya perannya dari orang tua. Setelah menikah, saya mulai terjun tapi masih dihandle orang tua. Terus perkembangannya mulai tahun 2008 sudah mulai usaha mandiri tanpa dibantu orang tua bersama suami ya, mengembangkan bisnis ini. Jadi untuk nama Dewi Mubari sendiri saya pakai nama depan Dewi karena anak perempuan ya, yang lainnya itu kebanyakan laki-laki semua. Saya generasi yang anak perempuan, terus Mubari itu saya sematkan nama orang tua saya. Itu untuk mengenal nama orang tua saya dalam memperkenalkan batik kepada saya. Itu ceritanya ya. Berarti nama Mubari itu tuh terlahir pas Ibu tuh membangun batik itu sendiri gitu? Iya. Karena orang tua sudah almarhum, jadi untuk mengingat jasa-jasa beliau yang telah mengenalkan saya batik, jadi saya pakai nama itu untuk mengenal jasa beliau dalam mengenalkan saya ke batik. Oke, kan banyak nih Bu, usaha-usaha lain kayak gitu. Kenapa Ibu tertarik sih untuk melanjutkan usaha batik dari orang tua Ibu? Kenapa Ibu kayak aku mau nerusin aja gitu? Sebenarnya ini menarik sih Mbak ya. Dulu saya waktu zaman sekolah itu sudah sering kali melihat proses batik ya. Dulu waktu SMP itu ada proses batik mencanting tuh. Saya orangnya penasaran, jadi pulang sekolah saya berusaha menirukan apa karya di rumah itu mencanting. Saya ikut-ikutan Mbak mencanting gitu kan. Terus habis itu kan banyak dikomplain tuh kan masih belajar kan, banyak atas yang nggak boleh sama orang tua kayak itu seperti ini seperti itu. Jadi saya mulai dari situ mulai tertarik, oh lucu banget ya. Terus habis itu unik gitu ya, tapi memang kita masih awam waktu itu, hanya ikutan aja. Terus setelah perkembangannya, setelah itu saya udah sempat bekerja di kantoran juga. Pasca menikah sudah punya anak harus selesai nih, karena harus ada anak yang diatur di rumah kan. Akhirnya mau nggak mau saya mau kembali ke batik karena dulu saya pernah menggelutinya dan udah diperkenalkan sama orang tua sebelumnya gitu ya. Berarti emang ada rasa penasarannya di situ iya, ya? ada tetangkanya. Tapi menurut Ibu sendiri nih, selama Ibu di bidang usaha batik ini, apa tantangan terbesar saat Ibu menjalankan usaha batik ini? Banyak sih Mbak ya, apalagi Pekalongan itu kan pusatnya batik ya Mbak ya. Jadi emang itu bener-bener semua itu kadang di Pekalongan itu belum ada asosiasinya dulu ya, masih banyak yang manual juga untuk pemasaran tuh kadang kita kalah saing kadang di harga. Misalkan kita sama-sama pakai dasar nih, yang sana kadang lebih murah, kadang lebih itu. Seperti itu tantangannya. Jadi ada beberapa orang yang kadang kita itu nggak bisa bersaing di harga. Tantangannya seperti itu Mbak. Terus tantangan juga kadang tenaga kerjanya itu loh Mbak. Kalau macam batik tradisional masih pakai ini tangan gitu mencantik itu, sekarang tenaga kerjanya udah menipis Mbak. Kayak seperti dulu, sekarang banyak
banyak musim batik print ya, itu kita kalah di waktu sama kecepatan. Kalau print itu kan sekali cetak itu berapa puluh kode udah bisa ya. Kalau di saya yang skill saya kerja sendiri nggak bisa diproses cepat seperti itu, nggak bisa. Jadi duduk batik ini ya tulis ya. Ya, saya ada proses batik tulis dan juga batik cap mbak. Dan ini kan saya setahun ini saya menggeluti batik ekologis mbak. Batik ekologis semua nih prosesnya butuh lama, butuh waktu dan kesabaran. Karena apa? Itu nggak bisa instan. Itu harus proses dengan mencanting, proses apa namanya pencelupan warna berulang-ulang. Dan itu kan juga saya bahannya itu dari alam semua mbak. Jadi saya mengambilnya semua dari alam. Dan itu nggak langsung instan jadi gitu. Ada proses perebusan, untuk perendaman itu harus ada proses seperti itu agak lama gitu. Mungkin itu ya prosesnya dalam itu yang menjadikan dari batik ini tuh yang unik gitu ya. Ya, betul. Kalau dari permintaannya sendiri Bu, apakah ini kan proses pembuatan batiknya udah lama, kayak gitu. Apakah dari permintaan itu kayak apa namanya banyak sehingga apa namanya itu proses yang lama itu menjadi kendala? Kalau permintaan sih memang ada ya mbak. Cuman kalau misalkan permintaan banyak kita masih belum cukup mbak. Masalahnya karena proses yang lama dan juga di batik ekologis kita kalau sekali bikin tuh nggak bakal sama. Kendalanya di situ mbak. Misalkan ada yang minta seragam, tuh satu lain tuh nggak bakal sama karena satu proses pencelupan dengan berapa lama itu udah berbeda mbak. Ini kan prosesnya alam ya. Dari daun, saya tuh menggunakan semua yang ada di alam mbak. Daun yang ada di jalan itu kan ada tuh daun-daun ketapang itu bisa saya gunakan mbak, daun ketapang. Terus sampai yang limbah industri dari permodelan pun saya manfaatkan mbak, kayak keserutan, gergaji kayu nangka itu saya bisa olah menjadi warna. Itu belajarnya dari mana ya Bu? Kita ada komunitas di kemitraan ya, belajar seperti kita dikasih dibekali ilmu, ada pelatihan-pelatihan selama kurang lebih kemarin tuh hampir 1 tahun mbak. Terus kita praktek dan dari sampai saat proses itu saya tertarik mbak. Karena udah mulai dan tahun berapa di 2000 kemarin 25 akhir saya menangkan salah satu desain batik tulis warna alam. Jadi itu yang lagi belajar dikompetisikan, saya ikut, alhamdulillah jadi juara 1, itu mulai terbuka, saya mulai produksi terus. Hari-harinya tuh kita kalau nggak ada kegiatan di luar, mencelup, mencanting gitu kan mbak, apa semua proses saya lakukan sendiri mbak. Untuk proses batik warna alam itu memang harus proses lama ya mbak ya. Prosesnya itu step by step ada urutannya, jadi nggak bisa instan seperti yang batik-batik dengan yang lain. Jadi kalau di proses batik ekologis itu kita malah berkebalikan dengan dunia fast fashion sekarang ini. Kalau di sini malah kita ada pepatah yang paling banyak daun yaitu slow fashion. Jadi kita sudah mulai, ini bukan hanya sekedar tren, tapi ini sudah mulai cara bergesernya sudut pandang. Jadi orang sudah mulai sadar, mulai memilih batik yang mempunyai nilai, makna, filosofi, dan juga yang ramah lingkungan. Memang ini berkebalikan dengan dunia fast fashion sekarang karena prosesnya ini yang butuh tahap-tahapan yang agak lama, agak instan gitu loh mbak. Jadi guys, kalau misalnya kita pakai produk fast fashion itu kan menambah limbah ya. Sedangkan kalau kita gunakan batik ekologis itu justru mengurangi limbah. Iya, seperti itu. Justru kita malah kalau di batik ekologis kita menjaga lingkungan. Betul, karena tadi Ibu sampaikan juga menggunakan produk-produk dari bahan-bahan dari alam, terus juga bisa juga menggunakan limbah-limbah gitu. Iya, dari kayu nangka itu kan limbah industri permebelan ya, kita bisa manfaatkan seperti itu. Dan juga hasil residunya pun itu bisa juga diproses untuk menjadi pupuk bagi tumbuh-tumbuhan gitu loh mbak. Jadi nggak sangat bermanfaat, lingkungannya juga bersih gitu loh. Mungkin jadi sekarang ini juga mulai menyukai yang produk ramah lingkungan ya, karena sudah tahu sendiri kan, jadi bisa mengedukasi untuk berkelanjutan juga sih produk-produk batik ekologis ini. Lalu Bu, selama Ibu menjalankan usaha ini, apa sih suka dukanya dalam menjalankan usaha ini? Kemudian pengalaman apa yang paling berkesan selama Ibu menjalankan batik mubai ini? Suka dukanya karena kalau kita di musim kayak musim hujan, kita nggak bisa mencelup
kita nggak bisa proses ya Mbak, karena hujan ya. Terus kemarin ada hujan yang besar kemarin di rumah saya itu kan ada banjir Mbak. Jadi itu yang kita itu nggak bisa proses sama sekali. Produksi stop total Stop total seperti itu. Kalau maksud hujan total semuanya kita stop. Soalnya apa? Itu kan kita juga mengandalkan dari matahari, tapi kita juga nggak boleh terkena sinar matahari langsung. Kita cukup diain-ainkan. Tapi kalau ada hujan ya udah itu nggak bisa kita berproses. Soalnya malamnya banjir atau gimana? Karena kalau kalau di tempat saya itu kan kalau hujan itu kan ada angin terus percikan-percikan dari apa namanya airnya itu kan nanti bikin apa ya Mbak kayak jadi belang-belang di batik gitu loh Mbak. Walaupun kita sudah kasih atap, tapi nanti hasilnya kurang bagus. Tapi memang harus ada sinar matahari, tapi tidak secara langsung kita cukup diainkan ada atapnya juga, tapi diainkan itu malah membuat proses pewarnaan jadi sempurna. Jadi itu bukannya itu karena masih bergantung dengan alam Cuaca, iya seperti itu. Proses produksi bisa sangat terganggu ya. Terganggu ya. Untuk sukanya Ibu? Sukanya enak ya Mbak. Kita di sini mendapat pengalaman yang baru ya. Kita bikin sesuatu yang lain daripada yang kebanyakan ada di Pekalongan. Karena kan kebanyakan di Pekalongan itu kan sudah printing apa dan semuanya memakai bahan kimia. Kita justru ada gerakan sadar lingkungan. Kita bikin seperti itu, kita bisa menjadi salah satu dari ini untuk ayo bersama-sama membangun apa namanya sadar lingkungan, sadar tentang akan polusi-polusi dampak dari yang dihasilkan batik-batik yang sintetis ya. Ini kita alhamdulillah kita bisa melindungi lingkungan kita untuk menjadi lebih bersih lagi, lebih sehat, juga tidak mengandung limbah-limbah yang begitu banyak karena memang semuanya alami ya Mbak ya. Seperti itu kita bisa ada kita ikut andil di situ gitu menjaga lingkungan kepuasan tersendiri ya iya yang ramah lingkungan betul sekali. Oke, lalu Ibu di zaman sekarang ini apakah Ibu merasakan sosial media itu sangat membantu usaha Ibu? Sangat membantu Mbak. Jadi kita di sosmed itu kan kita ada kampanye sadar lingkungan memakai produk-produk yang benar-benar sustainable ya. Termasuk di kita Batik Lukis itu kan sudah sustainable banget ya Mbak ya. Terus kita juga, jadi kita itu bikin produk yang namanya tetap nggak ketinggalan zaman gitu loh Mbak. Seperti kita tetap bikin cara proses kita tradisional Mbak, tetap dengan mencanting, mopo itu kan tradisional, tapi kita padukan dengan cara marketing yang modern lewat storytelling, lewat konten, lewat sosial media itu kita benar-benar terbantu banget gitu loh Mbak. Dan sampai saat ini pemasaran kita pun ada pemasaran yang dikelola untuk kelompok batik ekologis, ada IG dan juga ada beberapa platform itu kita dikelola di situ kita menyiapkan produk jadi ataupun yang masih kain dengan storytelling, dengan cerita, dengan segala macamnya punya nilai produk itu kita pasarkan di situ. Boleh sekali yang Instagramnya Ibu kita promosiin? Boleh, ini saya Batik Dewi Mubari pakai MOE ya, Mubari. Kalau teman-teman bisa dicek batik-batiknya pasti kekinian ya. Alhamdulillah iya. Kita produknya juga walaupun batik kita jajan banget Mbak. Kita bikin fest batik ya. Yang acara-acara iya. Outer batik ya. Jadi kita nggak ketinggalan zaman walaupun kita prosesnya pakai yang alami, tradisional, tetap kita modelnya mengikuti selera jenis sekarang ini. Lalu Ibu bagaimana agar anak-anak muda kayak saya ini tertarik memakai batik di kegiatan sehari-hari? Ya, kita mulai harus sambil menggerakkan batik ini ya dengan sukacita di acara-acara. Sekarang kan batik-batik sekarang itu Mbak ya nggak semacam batik kuno yang dulu hanya dipakai untuk saat kondangan gitu kan. Sekarang itu modelnya udah unyu-unyu gitu loh Mbak, udah bagus-bagus, udah cantik. Jadi kalau dipakai kayak anak muda mau kemana pun sudah fashionable banget. Jadi ayolah kita menjaga warisan budaya ini tetap berjalan ya. Supaya proses keberlanjutannya itu ada. Ayo sekarang anak muda galakkan memakai batik di keseharian. Toh batik yang ada di pasaran sekarang ini juga modelnya sudah bagus-bagus, nggak ketinggalan zaman. Jadi jangan malu lah untuk kita memakai warisan budaya ini.
Jadi dengerin guys, jangan malu untuk memakai warisan budaya seperti batik ya. Iya. Lalu di Pekalongan ini tuh kan kayak pusatnya batik ya Ibu, pasti banyak banget persaingan yang terjadi di kota ini. Kemudian bagaimana cara batik Mubari ini tetap menjaga ciri khasnya di tengah persaingan itu? Ya, kalau di batik Mubari itu kita nggak bisa tersaing ya, karena kita produknya beda dari yang lain. Jadi di antara batik yang tumbuh di Pekalongan itu, kita termasuk limited edition. Karena kita memakai proses alam, jadi tidak semua orang itu bisa proses seperti itu, Mbak. Dan tidak semua orang itu bisa sabar dengan proses seperti itu, karena waktunya nggak instan prosesnya. Jadi itu nggak semua bisa, Mbak. Jadi kita nggak merasa kesaing sih, kita dengan produk apapun, kita maju aja, jalan terus. Toh orang itu sekarang sudah mulai sadar ya, mulai membeli produk yang punya nilai, filosofi, dan juga maknanya di balik itu semua. Ada storytellingnya gitu lah. Iya, ada storytellingnya. Ya. Kalau boleh sharing itu produk atau motif apa yang paling digemari pelanggan? Kalau kemarin saya bikin produk, kalau saya sendiri kan punya produk ciri khas ya, dari kemarin yang kita juarakan lomba desain itu ada cacar garangasem. Kita memang saya mengambil apa namanya warisan khas Nusantara dalam kuliner yang ada di Pekalongan Garangasem, tapi saya bentuknya cacar ada peralihan, ada kayak tomat, ada kayak cabai, itu saya kombinasikan ke dalam motif batik itu ada. Terus saya juga untuk anak Gen Z sekarang ini saya memilih pola yang kecil-kecil, bunga yang kecil-kecil, daun kecil, terus kita jadikan ready to wear-nya itu menjadi fresh, itu yang sering banyak dicari orang, terutama di Gen Z. Alhamdulillah saya terbantu dengan yang ada di pameran-pameran, di pameran. Alhamdulillah ada beberapa produk yang laku terjual, dan juga ada di Bazar Rest Area Heritage 260 yang disponsori oleh BUMN Telkom. Kita di sana display di sana, dan alhamdulillah itu juga bisa laku, dan alhamdulillah kita laku itu bukan harga yang murah, Mbak, dengan harga yang tinggi. Wah, luar biasa sekali. Alhamdulillah, iya. Lalu selama menjadi UMKM dengan Telkom ini, Bu, katanya sudah disebutkan beberapa ya manfaat yang paling Ibu rasakan, apa sih Ibu dari perkembangan usaha Ibu ini? Alhamdulillah usahanya semakin lancar, Mbak, di saat gempuran ekonomi yang semakin serba cepat ya, kita terbantu pemasarannya, terbantu lewat edukasinya, dan juga terbantu lewat promosi-promosinya, Mbak ya. Dan juga kita ada terbantu beberapa toko yang difasilitasi dari BUMN itu, diantaranya di kilometer 260 apa namanya area itu, Mbak. Dan itu kita ada 4 tenan perluasannya dari 2 channel menjadi 4, itu sudah saking luasnya itu, Mbak. Itu kumpulan beberapa UMKM yang menjual di situ, Mbak. Di salah satunya produk saya di situ alhamdulillah juga termasuk yang unggul. Mendapatkan kemarin bulan kemarin termasuk tertinggi saya, Mbak, alhamdulillah. Jadi kita dapat banyak income, punya sukan, bisa muter modal lagi, bisa bikin proses ulang lagi gitu, Mbak. Wow, luar biasa sekali ya perjuangan dari Ibu Dewi. Nggak kerasa Ibu, kita udah di akhir sesi obrolan kali ini. Dari cerita Ibu Dewi ini kita belajar bahwa batik bukan hanya sebuah produk fashion, tetapi juga warisan budaya yang penuh proses, nilai, dan juga perjuangan. Semoga melalui podcast ini akan semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang lebih bangga menggunakan batik untuk mendukung produk lokal Indonesia. Terima kasih untuk waktunya, sudah cerita dan insight yang luar biasa untuk kita. Semoga Mubari Batik Ekologi semakin berkembang ya Bu, dan terus menginspirasi masyarakat luas. Saya Iva selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.